Eh, Mungkin sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan dulu siapa saya, kemudian nama dan lain sebagainya. Kenalkan, nama saya Iwan. Saya kuliah di Teknik Lingkungan. Dulu terus terang masuk jurusan Teknik Lingkungan itu sesuatu yang awam dan asal masuk. Tetapi setelah saya masuk, saya banyak memperoleh ilmu lingkungan. Banyak hal yang pada akhirnya saya menyadari bahwa jalan hidup saya adalah pas di teknik lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berprofesi konsultan, berprofesi sebagai wirausaha juga, kemudian saya sebagai dosen juga. Jadi 3 bidang studi yang profesi yang saya jalani saat ini semuanya berorientasi pada lingkungan. Seperti itu. Mungkin yang saya sampaikan nanti tentang konsep 3R ini tidak hanya konsep 3R, tapi lebih dari itu. Saya ingin membuka wacana, saya ingin membuka pola pikir, saya ingin membuka wawasan teman-teman yang ada di sini, bahwa sesungguhnya profesi kita di lingkungan itu sangat bermanfaat dunia akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ingin menjadikan sesuatu sampah itu menjadi emas. Itu yang ingin saya terapkan di sini. Kemudian yang ketiga, saya ingin juga sekalian mungkin berbagi ilmu. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang dari apa yang kita anggap selama ini sebagai sampah. Baik saudara, kita mulai dengan materi kita. Materi pengelolaan sampah, konsep 3R. Dibuka slide-nya. Nah, yang saya akan bahas, pertama sumber sampah, masalah yang ditimbulkannya, pengumpulan pengangkutan, 3 rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah, dan keempat adalah rencana penanganan sampah. Ini yang saya sampaikan. Tolong buka lagi. Nah, pertama kita berpikir, apa itu sampah? Sampah itu suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas maupun manusia alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah sampah, ini setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Contohnya begini, kalau saudara sekarang melihat sebongkah berlian ada sebuah gudang, katakanlah di sini. Di sini saudara melihat ada sebongkah berlian, katakanlah itu durian, berlian di situ. Kemudian saudara dalam kondisi kenyang karena kita memiliki makanan. Kemudian di pojok itu ada makanan penuh. Nah, kalau kita berbicara sampah, sampah itu adalah makanan. Karena perut kita penuh dan yang dianggap bernilai itu adalah sebongkah berlian. Nah, sekarang kita analogikan. Kalau saudara naik kapal laut, kemudian timbul ombak besar, saudara tenggelam, masuk ke, kemudian di atas itu ada nahkoda, saudara ditawari. Dalam kondisi saudara tenggelam, tolong, saudara ditawari, mau sebongkah berlian atau mau sebuah ban dalam bekas mobil yang jelek. Saudara kira-kira pilihan mana? Ya tergantung. Kalau saudara orientasi benar-benar dunia, mungkin saudara walaupun saudara tenggelam, saudara pilih sebongkah berlian. Saudara pilih itu, tentunya saudara akan tenggelam. Tapi kalau saudara realistis dengan itu, saudara tentunya akan memilih ban bekas. Jadi nilai ekonomis, nilai sampah itu tergantung kebutuhan setiap orang. Jadi yang
definisi sampah itu berbeda-beda tergantung siapa dan kondisi apa bagaimana kita sekarang. Oke, itu definisi sampah. Kemudian yang kedua, sampah itu bisa bernilai tidak ekonomis di tangan orang yang tidak bisa memperlakukan sampah. Tapi sampah itu bisa sesuatu yang bernilai jika di tangan orang yang kreatif. Contohnya begini, 2 hari lalu saya membaca berita, Cina akan menstop ekspor sampah dari Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Artinya apa? Indonesia kelapakan, sampah kita nggak bisa diekspor ke Cina. Artinya di sini apa? Artinya sebagian barang yang diekspor dari Cina itu merupakan sampah. Sampah yang menurut kita tidak berguna diekspor ke Cina, kemudian mereka membuat sesuatu yang lebih bermanfaat dikembalikan ke kita. Di kita itu dibeli. Artinya mereka bisa membuat sesuatu yang dianggap sampah menjadi sesuatu yang bernilai karena kemampuan mereka, skill mereka. Kemudian saya analogikan lagi dengan cerita. Saya waktu SMP pernah mendengar cerita dari guru saya, guru geografi, dia guru IPS. Saya masih ingat namanya Ojon. Perawakannya sama seperti saya, besar seperti ini profilnya, dan saya juga nggak pernah nyangka bahwa saya akan sebesar ini karena saya lebih kurus daripada ibu yang pakai kerudung merah di depan. Nah, beliau cerita di suatu kampung, suatu tempat, orang sama. Kenapa ras Cina berbeda dengan yang lain? Saya tidak ras, ini hanya analogi aja. Kenapa mereka bisa membuat lebih uang? Nah, di kampung itu ada orang Cina, kemudian mereka tangkap, kemudian mereka kurungin ke ayam. Nah, dengan demikian mereka ingin, ini bisa nggak mereka menciptakan uang dalam kondisi badannya dikurung seperti itu? Nah, penduduk di situ memperlihatkan bagaimana caranya. Nah, tak berapa lama kemudian air tanah di situ dia kencingin air tanah, kemudian dibentuk menjadi, mungkin zaman saya kecil dulu itu ada burung dari tanah liat yang ditiup itu busa bunyi. Dari tanah liat itu burung-burungan, kemudian dia jemur. Nah, anak-anak datang, dia jual itu. Nah, walaupun dikurung ternyata dia bisa menjadikan menjadi uang. Itu kisah lain. Nah, kemudian yang kedua masalah, saudara mungkin udah mendengar masalah empek-empek. Empek-empek ini itu kisahnya adalah Palembang sana itu banyak ikan gabus, orang dibuang aja, dan orang nggak mau bagus. Kalau sekarang kan ada ikan gabus hias, harga terutama dari 1 ek bisa harganya 60 juta. Nah, zaman dulu di Palembang itu ikan gabus tidak berharga dan jarang ada orang yang mau makan ikan gabus. Kemudian ada etnis tertentu ini bisa dimanfaatkan. Mereka uji coba membuat sesuatu, jadilah dibikin resep segala macam dan lain-lain. Kemudian jadilah panganan yang saudara kenal ini dengan nama empek-empek. Seluruh Indonesia tahu empek-empek ini. Nah, itu dari sesuatu yang dinilai tidak jadi bermanfaat. Seperti itu. Nah, dengan definisi itu kita sekarang berubah definisi sampah dan lain sebagainya. Itu yang pertama.
Nah, kalau kita berbicara masalah sampah, saya tidak ini aja, ada sampah saudara lebih mengenal sampah basah, sampah kering, sampah lembut, sampah besar, ini kita udah mengenal semua. Tapi yang akan saya tekankan bukan masalah sumber sampahnya, tapi apa yang akan menyebabkan kita tidak mengelola sampah dengan baik dan benar. Coba dilewat. Sebelumnya, hal yang menyebabkan sampah sebelumnya, ternyata ini, begini, coba cak menyebabkan sampah banjir dalam. Begini saudara, sampah jika tidak dikelola dengan baik, sumber sampah itu banyak. Tadi setelah disebutkan oleh baik dan bagus oleh Pak Faisal bahwa sampah salah satunya adalah menyebabkan masalah yang utama, yang pertama itu adalah masalah banjir. Saya beberapa tahun ini memang sering mendesain saluran drainase. Saluran drainase 2 tahun yang lalu saya mendesain saluran drainase di Garut. Hal yang saya temukan adalah saluran gorong-gorong yang dulunya diameter 1 meter menyempit menjadi setengah meter, yang dulunya dalam 1 meter menjadi 50 meter. Saya berpikir bahwa masalah banjir ini adalah masalah waktu. Ternyata kejadian betul. Mungkin saudara pernah mendengar banjir di Garut. Itu terjadi juga. Nah saudara, ini adalah dampak negatif sampah. Pertama, estetika, bisa saudara lihat di sini. Ini adalah sungai yang dipenuhi oleh sampah. Sungai tersebut dikelilingi oleh sampah, sehingga jangankan untuk kita mendekat, untuk melihat dalam jarak yang lumayan jauh kita sudah tidak suka. Saya waktu kecil tinggal di Jalan Gagak, mungkin saudara tahu Gedung Sate itu ada jalan namanya Jalan Gagak. Saya waktu kecil tinggal di situ. Di belakang rumah saya itu ada jalan. Kalau saya pakai mic masih kedengaran nggak? Kedengaran ya? Oke, saya nggak pakai mic. Begini, waktu kecil saya tinggal di Jalan Gagak. Kebetulan ada sungai itu 5 meter dari belakang rumah. Kondisi sekarang itu betul-betul mengkhawatirkan. Jarak 10 meter itu sudah sangat tercium bau. Saya masih ingat dulu waktu kecil, sungai itu jernih, banyak ikannya. Tapi sekarang dalam kondisi saya sudah umur segini, melihat sungai itu betapa sedih, sangat berbau busuk. Jarak 10 meter aja sudah kelihatan. Di permukaan ini tidak hanya sampah, tetapi kotoran manusia juga banyak. Kira-kira ada yang suka tinggal di dekat sungai ini? Tentunya tidak ada yang tinggal di sini. Nah inilah kerusakan yang diakibatkan sampah. Pertama, masalah banjir. Oke, lanjut Dewi. Kemudian yang kedua itu adalah polusi udara. Waktu zaman polusi udara, zaman industri di Inggris itu mulai terjadi industri besar-besaran, itu ribuan orang meninggal diakibatkan oleh masalah polusi udara, sesak dan lain sebagainya. Kemudian tadi saya menanggapi dari informasi dari Pak Faisal, salah satu kerusakan lingkungan itu menyebabkan penyakit yang dulu mungkin penyakit itu terisolasi di suatu titik, mungkin di hutan dan lain sebagainya. Mungkin saudara pernah dengar yang namanya
virus Ebola. Virus Ebola ini lebih mengerikan daripada corona sekalipun. Virus ini keluar masuk ke perkampungan di Afrika karena sebagian orang itu merambah hutan yang dulunya berupa hutan lebat. Virus tidak keluar, kemudian mereka kembang sehingga virus itu menyebar. Nah, ini adalah virus Ebola. Demikian juga masalah virus buruk tadi, dan saya sangat setuju dengan yang dibicarakan Pak Rizal. Corona pun mungkin seperti itu. Kerusakan lingkungan salah satu faktornya adalah menyebabkan keluarnya virus-virus yang harusnya ada di daerah-daerah terisolasi karena dibuka hutan, dibuka dan lain sebagainya, sehingga itu menyebar ke kita. Isu awal kalau di Cina kan bahwa makanan sesuatu yang tidak layak kita makan, kelelawar dimakan. Kelelawar itu mengandung penyakit. Kalau tidak dimakan sama kita, mungkin penyakit itu tidak nyebar ke kita. Kelelawar dimakan, buaya kita makan. Makanan-makanan yang sebetulnya tidak layak kita makan, kemudian kita makan, itu menimbulkan penyakit. Nah, sudah intervensi ke kita menyebar. Nah, ketiga ini adalah kontaminasi air. Nah, ini yang ingin saya terapkan ke teman-teman yang ada di Raja Polah ini. Jangan sampai Raja Polah, saya lihat saya perjalanan sini air masih jernih, kemudian persawahan di mana-mana, kolam hidup. Saya tinggal di Bandung. Perjalanan dari Bandung saya sini, saya melewati daerah-daerah yang sekelilingnya itu adalah industri tekstil. Nah, dulu lingkungan itu sebelum ada tekstil sama, banyak sawah, ikan pada hidup dan lain sebagainya. Tetapi setelah industri itu masuk, lingkungan dihancurkan, limbah tekstil masuk, tidak ada biota yang bisa hidup di situ. Kerugian secara ekonomi apa? Sungai bisa saudara bayangkan, kalau dalam 1 meter itu, 1 meter panjang sungai itu katakanlah bisa ada 2 ekor yang hidup di situ. Saudara, katakanlah 2 ekor itu kalikan dengan panjang sungai, berapa nilai 2 ekor ikan itu? Berapa kekurangan, kehilangan potensi ekonomi di situ? Kemudian kalau saudara berlangganan PDAM itu 1 meter kubik itu harganya macam-macam, bisa 1.000, bisa 1.500. Katakanlah 1 meter kubik air di PDAM itu dihargai 1.000, katakanlah kita ambil yang paling murah. Bisa saudara hitung 1 meter kubik, sungai yang panjangnya sekian kilo, dikasih volume air, dikalikan 1.000 rupiah. Berapa potensi alam yang rusak gara-gara lingkungan yang dirusak. Nah, kita kebanyakan tidak berpikir manfaat ekonomi sampai ke sana. Kita hanya melihat masalah ekonomi, ada pabrik, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Tapi potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh industri ini begitu besar. Berapa potensi yang tidak bisa kita ambil, berapa potensi lingkungan, saudara harus menghitung. Kalau saya dalam AMDAL, biasanya saya hitung kerusakan lingkungan dengan adanya air industri yang masuk 1 meter kubik, berapa ikan yang bisa mati di situ, berapa polutan karena udara. Saya beberapa hari yang lalu lihat orang jual udara. Jadi orang naik gunung, ke puncak gunung, dia ambil udara, masukin, saya nggak tahu. Orang ambil udara, masukin gitu ya. Mungkin kalau di sini di Raja Polah ada gunung ya, masih terutama para pendaki gunung, masih udara masih segar, diambil, masukin. Dan itu dijual. Dan
Dan anehnya laku ada yang beli. Udara bersih kayak gitu. Ya, saudara bisa bayangkan kalau industri banyak, berapa potensi itu. Oke, lanjut lagi. Nah ini tadi telah disinggung sedikit oleh Pak Faisal masalah penyakit. Bukan hanya ini juga kotoran manusia akan menyebabkan dari sini air, debu, lalat, tangan, makanan keluarga. Ya, ini kalau tidak ditangani dengan betul, ini juga sampah ini juga akan menjadikan bibit penyakit. Terutama tadi disinggung sama Pak Faisal bahwa kotoran manusia pun cenderung mengandung bagi mereka yang telah terjangkit oleh virus corona ini. Jadi penanganan sampah itu harus betul-betul. Lanjut. Nah ini penyakit bawaan sampah tadi kita singgung. Ada bawaan lalat, kemudian disentri dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah ini kita pola pengumpulan dan pengangkutan sampah. Lanjut. Baik. Nah, saudara, masalah sampah itu menjadi masalah yang pelik saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena semakin lama, semakin waktu bertambah, sampah semakin banyak. Tidak hanya sampah organik, kemudian sampah non-organik seperti misalnya plastik, logam dan lain-lain itu volumenya semakin banyak. Ini perjalanan sogok sampah mulai dari perumahan, kemudian pasar, pabrik, kemudian diangkut sampailah ke TPA. Yaitu ini perjalanan sogok sampah yang kita ada. Nah, pola zaman dahulu, paradigma lama itu adalah lanjut. Nah, paradigma lama orang berpikir bagaimana sumber sampah ini kemudian dibuang ke TPA. Jadi kita kalau tidak ada izin sampah, cepat-cepat diambil. Misalnya gini, ini tempat sudah kita makan, kita buang sampah. Kita gembira karena tidak ada sampah di sekitar kita. Tapi itu apa yang terjadi? Semakin banyak sampah yang diangkut, semakin banyak sampah yang jatuh ke TPA, itu biaya semakin besar. Analoginya begini, kalau 5 orang ini saya bawa, misalnya kita mau rekreasi nih, 5 orang dari teman-teman nih, saya tanya, kita mau ke Pangandaran enggak? Ya saya bawa 5 orang. Kemudian coba bandingkan, kalau setiap orang di dalam ruangan ini saya ajakin ke Pangandaran, 5 orang dengan semua orang saya bawa ke Pangandaran, kira-kira mana biaya yang lebih besar? 5 orang. Semua orang kan? Betul. Artinya apa? Kalau kita membawa sampah 1 meter kubik dengan 10 meter kubik, itu biayanya akan jauh lebih besar membawa 10 meter kubik dibanding dengan 1 meter kubik. Nah, biaya 1 meter kubik pengangkutan, tahun kemarin saya coba menghitung di Purwakarta, 1 meter kubik sampah yang diangkut dari sumber ke lokasi itu biayanya 100.000 per meter kubik. Artinya sampah yang bisa kita kurangi itu saudara tinggal mengalihkan aja. Misalnya sampah yang kita kurangi 100 meter kubik, saudara tinggal kalikan 100.000 dengan katakanlah 100 kali 10.000, 10 juta bisa saudara kurangi. Nah itu yang pokok pikiran yang akan saya sampaikan di sini. Itu juga yang kemarin kita diskusikan dengan Pemda Purwakarta. Saya bilang dengan mereka, saya bilang kalau seandainya teman-teman di pengelolaan sampah ini TPS 3R mengurangi katakanlah dengan mengurangi sampah, mengurangi biaya 100 juta. Dengan 100 juta itu menghematan karena dilakukan oleh
saya banyak bicara sama mereka. Saya bilang ke mereka, ada 4 TPS 3R yang pengelolaan TPS 3R, saya cerita sama mereka, berapa pengelolaan 1 TPS 3R? Mereka bilang, kami 1 TPS 3R itu terdiri dari 6 karyawan, 1 direktur, 1 bagian keuangan, 1 administrasi, dan lain pengelola. Saya bilang ke mereka, bagaimana dengan keuangan ini, kesulitan kami cari dana? Terus mereka bilang, terus terang kami dengan 6 juta ini, kami kesulitan. Saya bilang ada 2 cara. Ada 2 cara untuk menambah dana. Yang pertama apa? Yang pertama, dana alokasi dari Pemda yang mengurangi 10 juta ini kan bisa diminta. Katakanlah dari 10 juta dibagi 4 itu kan jadi 2,5 juta tiap bulan di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kadang-kadang berbicara dengan teman-teman pengelola TPS 3R ini, pola pikirnya berubah. Nah, kenapa saya katakan berubah? Kemudian ada lagi. Nah, saya katakan kenapa pola pikir? Sudah saatnya teman-teman yang mengelola TPS 3R pun berusaha untuk menjadi seorang wirausahawan. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang saya ceritakan tadi. Merubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Sesuatu yang tidak bisa dijual menjadi. Begini, saya selalu mengibaratkan bahwa perusahaan itu diibaratkan sebuah pabrik roti, ya, pabrik roti. Nah sekarang kalau kita lihat pabrik roti itu ada komponen. Komponen pertama adalah pembuat roti. Komponen kedua penjual roti. Nah sekarang kalau misalnya pabrik roti itu semua orang di dalam pabrik itu membuat roti tapi tidak ada yang menjual, kira-kira roti itu laku nggak? Tidak akan laku. Pabrik roti itu nggak akan berumur lama. Atau di dalam pabrik roti itu semua menjual roti, tidak ada yang membuat roti, apa yang mau dijual? Nah, ini masalah kewirausahaan. Bagaimana saudara memikirkan mendapatkan uang? Kita berkumpul di sini kan sesungguhnya satu. Bagaimana kita di sini kita bermanfaat dan menghasilkan uang, begitu kan? Nah, seperti itu. Nah, begini saudara. Menghasilkan uang dari sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Itu kadang-kadang kita terlupakan. Saya sering mengobrol dengan teman-teman di pengelola TPS 3R, mereka membentuk kompos, mereka mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya. Sampah dikumpulin jadi kompos. Kompos sudah menggunung. Kemudian mereka bingung, ini kompos sudah mau dikemana ya? Udah menggunung, nggak laku, nggak dijual. Nah sedangkan yang namanya kehidupan itu butuh makan. Ya samalah, kita juga manusia. Pengelola TPS 3R juga sama. Mungkin kalau kita muda, tidak punya tanggungan, anak istri, nggak butuh uang, ya. saya nggak butuh uang banyak. Tapi setelah Kita berubah, kemudian aktivis, kita TPS 3R, kita juga membutuhkan uang. Nah, dari mana penghasilan uang itu? Nah, kini saatnya kita mulai berpikir bagaimana kompos ini bisa kita jual. Siapa yang membutuhkan? Nah, saudara, saya mencoba kemarin, mungkin di akhir kisah saya cerita nanti tentang rumah saya yang pengusaha TPS 3R skala rumahan, gitu. Nah, saudara juga harus mulai berpikir, saudara menghasilkan kompos, tapi saudara harus bisa jual. Saudara juga harus bisa mendapatkan sampah,
kemudian bahan baku. Nah, kita mengelola TPS 3 itu bagai mengelola sebuah pabrik. Dari mana saudara mendapatkan sumber baku, saudara olah, kemudian saudara jual. Kalau satu komponen saja saudara lupakan, susah. Saudara seperti pabrik roti tadi, saudara bisa menjual, tapi bahan bakunya nggak ada. Nah, 3 komponen di TPS 3 ini yang harus saudara mulai pikirkan. Bagaimana sumber sampah berkelanjutan, kemudian saudara olah, kemudian bisa saudara jual. 3 komponen itu yang bisa dilakukan. Ya. Oke, nanti kita bahas ke proses selanjutnya. Lanjut. Nah, ini adalah bagan alir pengangkutan sampah TPA. Ini saya pikir ini lingkup dari teman-teman kita di LH. Saya pikir lebih banyak kita lebih banyak pengolahan di sebelum TPA. Sebelumnya dulu, Wi. Nah, ini sudah. Ini yang komponen kita ini ada di sini. Paradigma baru kita ada di TPS 3R, kita ada di TPSD. Nah, kita harus mulai berpikir bagaimana kita bisa menjadi pengolah sampah. Kalau saya berpikir begini, kenapa saya dengan seumuran seperti ini, saya mulai berpikir kita sebaiknya menjadi pengusaha daripada pegawai. Kenapa saya katakan demikian? Saudara kalau lihat, saya sering ke pabrik-pabrik. Saya bukan mengecilkan arti karyawan pabrik, saya tidak berkata demikian. Tapi segi kebebasan tidak mereka miliki. Saya lihat ada pabrik saya karena ada masalah banjir, saya menangani banjir di PT Cangsim Garut. Mungkin saudara pernah dengar. Saya ke sana, saya melihat, saya mau ngobrol dengan bagian manajer. Ini para pekerja dibagi dalam 3 shift. Pertama masuk jam 7, keluar jam 2. Jam 2 masuk lagi, keluar jam 8. Jam 8 ada yang pagi. Nah, saudara tidak mempunyai kebebasan sewaktu di sana, bekerja di sana. Apalagi yang ibu-ibu yang kebagian malam, mungkin dalam kondisi hamil tua, hamil muda, atau hamil setengah tua, seperti itu. Atau bapak-bapak yang pengen tidur nyenyak karena kebagian. Nah, itu sebagai pegawai sudah tidak bisa melakukan itu. Nah, maksud saya begini, kita harus mulai bisa pola pikir kita itu sebagai usaha. Saudara, awal saya lulus itu saya bekerja di Jakarta di konsultan.